Halo teman-teman, ketemu kembali ya. Maaf telah menunggu lama dan terima kasih sudah sabar menunggu. Yuk, tanpa basa-basi kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu dilema karena dunia asuransi yang banyak komentar negatifnya. Sebelumnya saya bukanlah agen asuransi biasa pada umumnya. Teman-teman yang sudah pernah jumpa saya dan ngobrol seputar asuransi, setidaknya teman-teman pasti merasa ada yang beda dengan diri saya. Ya, saya tipikal orang yang kurang suka memaksa. Prioritas saya bukan hanya sekedar untuk pengen closing doang. Ya, saya lebih mengarah ke pemahaman untuk teman-teman semua. Ya, ketika teman-teman sudah paham, nah saya baru bisa menikmati komisi yang saya dapatkan. Nah, sebelum itu teman-teman, jika ada di antara teman-teman yang sangat anti asuransi, silakan skip karena ini pasti akan membuang waktu dan kuota Anda. Namun, jika Anda tidak terlalu anti asuransi ataupun Anda adalah seorang nasabah ataupun calon nasabah ataupun mantan nasabah yang ingin tahu sedikit, ya silakan stay dan saya berharap teman-teman mendapatkan sesuatu yang berguna dari video ini. Karena di video ini saya akan membahas sedikit lebih dalam tentang asuransi yang saya ketahui. Video ini pasti akan ada pro dan kontranya. Ada sisi yang dianggap buruk dan ada juga sisi yang dianggap baik. Padahal sebenarnya ini bukan tentang baik ataupun buruk, melainkan tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak. Seperti yang pernah Pak Rocky Gerung katakan, kalau Anda jadi pejabat, Anda itu jangan bangga kalau Anda tidak korupsi. Karena di dalam sumpah pejabat Anda itu ya memang tidak korupsi. Jadi itu adalah hal yang wajar, yang nggak perlu dibanggakan, karena memang itulah tugas Anda. Ya kalimatnya kurang lebih seperti itulah. Ya, tapi intinya itu deh. Sebelumnya, disclaimer ya teman-teman. Tidak ada maksud menjelekkan ataupun memuji sesuatu. Oke? Ya, kita gas ya. Oke. Yang namanya PT itu bisnis. Dan bisnis itu tujuannya apa? Teman-teman sendiri jawab. Nah, kenapa ada yang namanya klaim itu ditolak dan klaim itu disetujui? Jangan teman-teman merasa saat ditolak, PT itu tidak mau rugi. Dan jangan juga teman-teman merasa saat disetujui, alah itu pasti hanya klaim-klaim kecil. Ya, jujur itu adalah pemahaman yang sangat salah sih. Nah, teman-teman boleh cari info di tetangga ataupun di kerabat yang pernah ditolak ataupun disetujui klaimnya. Ya, teman-teman pasti akan jumpai klaim miliaran yang disetujui dan klaim di bawah 10 juta itu ditolak ataupun di reject. Ataupun Anda boleh search di Google, berapa banyak ataupun persen cash yang dibayarkan dari total cash yang dilaporkan. Contoh nih, anggaplah kita punya 500 cash, ya 90%-nya di-approve ya klaimnya. Dan 10%-nya lagi pending. Pending itu mencakup dalam investigasi, sedang menunggu dokumen yang tidak lengkap, di reject, ataupun on proses untuk kategori final. Ya, 10% inilah yang sengaja diviralkan. Dan 90%-nya itu tidak seviral yang 10%. Ya, memang betul 90% itu adalah kewajiban dari PT asuransi. Ya, namun jangan lupa juga 10% itu juga hak dan kewajiban untuk memastikan ya ataupun memutuskan dia itu layak atau tidak di-approve. Oke, teman-teman. Nah, saya akan berikan contoh case saya sendiri. Ya, sebenarnya saya kesel, tapi ya coba kita lihatlah endingnya. Kemarin tuh tagihan saya 30 juta. Rawat inap entah 3 hari atau 4 hari rupa saya. Ya, dibayarkan tanpa ada masalah. Nah, giliran saya punya tagihan 8 juta itu di reject. Padahal itu adalah tindakan medis karena kecelakaan saat saya bekerja di rumah. Ya memang finally dibayarkan sih. Cuman masuk ke tahap investigasi selama 1 sampai 2 minggu. Dikarenakan miskomunikasi antara rumah sakit ke reasuransi ataupun ke asuransinya. Bagi saya sih ini sebenarnya harus menjadi perhatian khusus ya kepada pihak reasuransi ataupun pihak asuransi ke pihak rumah sakit. Supaya tidak terulang kembali karena ya pihak nasabah yang disusahkan. Nah, dari situlah saya belajar untuk sabar dan sadar.
bahwa setiap proses klaim itu tetap mengacu kepada syarat dan ketentuan klaim. Ya, yang penting Anda jujur dengan kondisi yang terjadi. Jangan coba-coba mengakali perusahaan, karena di dalam sana itu adalah orang-orang yang jauh lebih pintar daripada Anda. So, teman-teman tidak perlu khawatir, selagi klaim yang diproses itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, itu pasti akan dibayarkan. Oke, karena mie instan aja nggak langsung dimakan, mau diseduh air panas dulu, baru bisa dimakan. Nah, ini akan saya sedikit luruskan. Polis asuransi itu adalah sebuah kontrak yang tertulis dan ada dasar hukumnya. Jika PT asuransi membelot, adukanlah ke OJK, ya, pemerintahan, untuk ditindaklanjuti. Ya, kita ikuti sesuai SOP Indonesia. Dan jika pemerintah tidak menghasut case tersebut, ya silakan tuntut pemerintah. Karena pemerintahlah yang membiarkan PT mencurangi masyarakatnya sendiri. Dan mohon maaf sebelumnya, saya tidak mewakili seluruh PT asuransi yang ada di Indonesia, apalagi ini menyangkut tentang klaim yang ditolak. Namun PT yang saya jalani saat ini, ya saya merasa prosesnya masih on the track. Namun bukan berarti kita sama sekali tidak pernah menolak klaim, ya, karena klaim yang kita anggap nggak layak untuk kita bayarkan. Catat itu ya teman-teman. So, teman-teman, saya sering mengingatkan ke teman-teman semua yang kesekian kalinya. Pastikan teman-teman paham betul dengan asuransi yang sudah teman-teman miliki. Ya, bisa jadi Anda salah menafsirkan isi polis tersebut. Ataupun agen bisa jadi salah menjelaskan. Ya, ataupun malpraktek dari agennya sendiri. Karena asuransi itu patokannya ya di polis asuransi Anda. Bukan patokan dari mulut. Apalagi patokannya dari perasaan. Sorry bos, ini bukan cinta ya bos. Nah, namun bukan berarti Anda harus tahu betul informasi ini apakah bisa klaim ataupun tidak. Karena saya sangat yakin tidak ada agen yang betul-betul tahu 100% ataupun berani jamin semua kegiatan medis itu pasti di cover ataupun tidak. Karena bisa jadi adanya perubahan kebijakan yang memang sangat jarang terjadi sih, ataupun biasanya mereka berpatokan dari pengalaman agent to agent ataupun baikal orang dalam. Itu pun nggak berani dipastikan, apalagi nilainya mencapai ratusan juta. Dan perlu dicatat teman-teman, bukan agent yang menentukan klaim Anda itu ditolak ataupun disetujui, tapi pihak yang lain. Ya, setahu saya itu yang di back office, bagian dokter review dan bagian klaim. Oke, selesai. Dari video ini teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun ataupun mengangkat pihak manapun. Saya hanya ingin share ke teman-teman supaya bisa lebih paham meskipun sedikit. Dan mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Tapi saya harap teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar saya juga tahu dan bisa improve diri. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.